Beliau berhalangan, saudara, sehingga harus korban di ibadah yang ketiga, jadi saya menggantikan. Oke, baik, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo sudah mendapatkan tema untuk tahun 2022. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, the year of new paradigm. Katakan the year of new paradigm, the year of new paradigm, ya. Nah, saudara, bicara paradigma itu bicara kerangka berpikir, ya, bicara model, contoh pola berpikir atau cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang mempengaruhi perilaku dan sikap dari orang tersebut. Dan salah satu ayat emas dari tema tahun paradigma yang baru itu ada di Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dari dua ayat ini ada dua paradigma baru yang perlu kita hidupi sebagai orang-orang percaya. Mari siapkan catatan saudara, karena kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar, ya, belajar kebenaran firman. Dengan saudara mencatat firman, itu artinya saudara menghormati firman. Dengan saudara mencatat firman, itu artinya saudara serius mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dan kalau saudara lakukan itu dengan taat dan setia, maka saudara pasti akan bertumbuh dewasa secara rohani menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena di gereja ini saudara akan dikembalakan untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus dengan visi RRI, yaitu Raise Up, Reach Out, Impact. Ya, Raise Up, a fervent disciples of Jesus Christ who will reach out and impact communities, cities, and nations for the kingdom of God. Oke, mari kita belajar dua paradigma baru dari dua ayat ini, saudara. Dua paradigma baru yang perlu kita hidupi sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah forget. Katakan forget. Forgetting what is behind. Lupakan atau melupakan apa yang telah di belakang. Rasul Paulus menulis, aku melupakan apa yang telah di belakangku, but one thing I do. Saya percaya Rasul Paulus sibuk sebetulnya, banyak urusan, tapi dia bilang one thing I do, ya. Jadi dari sekian banyak kesibukan beliau, dia fokus pada satu hal, yaitu forgetting what is behind. Melupakan apa yang telah di belakangnya. Kenapa Paulus mengambil keputusan untuk melupakan apa yang telah di belakangnya? Karena Paulus tahu hal-hal yang ada di belakangnya itu mengganggu, menghalangi, dan menghambat perjalanan imannya menuju garis finish. Saya ulangi, kenapa Paulus mengambil keputusan untuk melupakan apa yang telah di belakangnya? Karena Paulus sadar betul hal-hal yang ada di belakangnya itu, baik itu positif maupun negatif, baik itu kelebihan ataupun kekurangan, itu bisa mengganggu, menghalangi, dan menghambat perjalanan imannya untuk finishing well, untuk sampai pada garis akhir. Itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk melupakan. Jadi kata melupakan di sini bukan berarti Paulus amnesia, saudara, ya. Bukan berarti Paulus hilang ingatan gitu, atau pura-pura tidak ingat gitu. Enggak, dia tetap ingat. Dia punya pikiran sadar, punya pikiran bawah sadar, ingat akan hal-hal yang ada di belakangnya. Dia tidak deny, ya, dia tidak menyangkali itu sebuah realita yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mau masa lalu atau hal-hal yang ada di belakangnya itu mendikte identitas dirinya. Dia nggak mau hal-hal di belakangnya itu mengontrol, mengendalikan, dan mendefinisikan rasa berharga dan makna hidupnya. Dia tidak mau. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih hal-hal di belakang Rasul Paulus yang dilupakan, ya, atau ditinggalkan, dilepaskan?
oleh Paulus. Nah, saudara, kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan buat saudara. Sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat hari ke-8, aku dari bangsa Israel, aku dari suku Benyamin, aku orang Ibrani asli. Terhadap pendirian, terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ini keren banget, aku tidak bercacat. Wow. Nah, saudara, saya perlu jelasin latar belakang Rasul Paulus tulis surat Filipi pasal 3 ini ya. Jadi gini, jadi pada waktu itu, saudara, ada pengajar-pengajar sesat di kalangan orang-orang Yahudi yang mengajarkan kepada jemaat di Filipi, kalau kamu mau diterima oleh Allah, kalau kamu mau diperkenan oleh Allah sepenuhnya, kamu harus bersunat. Kamu harus menaati seluruh hukum Taurat dan tradisi-tradisi oralnya, begitu. Dan gawatnya, para pengajar sesat ini menganggap diri mereka sudah sempurna. Mereka merasa mereka sudah bersunat, mereka sudah menaati hukum Taurat, begitu saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus menyikapi atau meresponi para pengajar sesat yang merasa diri sudah sempurna ini dan menyesatkan jemaat di Filipi. Rasul Paulus kasih sebuah respon di ayat 4 ini, saudara perhatikan. Rasul Paulus tulis gini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ini adalah para pengajar sesat yang merasa dirinya udah sempurna itu, ya. Paulus bilang gini, aku lebih lagi. Ngerti gak maksud kalimat ini? Maksudnya begini, saudara. Dari ayat ini kita bisa mengerti sebenarnya Rasul Paulus itu punya banyak kelebihan yang lebih membanggakan dan lebih keren daripada para pengajar-pengajar sesat di Filipi itu, saudara. Ya, apa latar belakang Paulus yang membanggakan atau apa kelebihan-kelebihan Paulus? Saya akan coba jelaskan secara cepat saja, saudara ya. Yang pertama adalah kelebihan pasif. Pasif ini artinya given. Paulus tidak berusaha tapi dia menerima, ya, tanpa usaha. Yang pertama adalah dia disunat pada hari ke-8. Nah, saudara harus, kalau kita apaan sih disunat hari ke-8? Nah, bagi orang Yahudi, saudara, bayi kalau disunat hari ke-8 itu keren banget bagi orang Yahudi. Kita harus coba memahami cara pandang orang Yahudi, karena ini Paulus orang Yahudi dan lagi bicara juga sama orang-orang percaya yang juga orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada bayi disunat hari ke-8, saudara, itu membanggakan dalam budaya Yahudi. Kenapa? Karena sunat itu adalah tanda bahwa seseorang itu setia pada perjanjian. Tanda bahwa seseorang itu rela berkorban demi Allah, cinta sama Allah. Wow, bayangin hari ke-8, saya sih nggak mau. Itu kan pasti hari ke-8, kan masih apa ya saya? Hari ke-8, aduh, ya waktu itu kita melihatnya aja, aduh, ya rapuh sekali gitu. Apalagi dulu baby prematur diselam, aduh, saudara ya. Jadi, nah kalau sampai orang tua itu mau menyerahkan bayinya untuk disunat, baru hari ke-8 diserahkan, itu menunjukkan betapa mereka setia pada perjanjian Allah dengan umatnya, anak perjanjian, Ishak. Ya bukan Ismail, Ishak. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu lambang kesetiaan terhadap covenant, perjanjian. Yang kedua, Paulus itu dari bangsa Israel. Ini bicara etnis, ya. Paulus itu gak ada campuran, etnis, murni Israel. Nah, saudara kalau sudah baca Roma 9 ayat 4 sampai 5, dicatat aja, saya nggak cantumkan ya. Di situ dikatakan orang etnis Israel itu kelebihannya banyak. 1, diangkat menjadi anak. 2, menerima kemuliaan. 3, menerima perjanjian. 4, menerima hukum Taurat. 5, menerima ibadah. 6, menerima janji-janji. Orang Israel itu adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Roma 9 ayat 4 sampai 5. Jadi bangga banget kalau punya etnis murni Israel. Yang ketiga, Paulus itu dari suku Benyamin. Saudara tahu Benyamin itu lahir dari rahim Rahel. Rahel itu istri tercintanya Yakub. Israel, saudara. Suku Benyamin itu keluarga bangsawan. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2. Raja pertama Israel yaitu Saul itu dari suku Benyamin. Jadi ningrat
darahnya biru gitu katanya. Ini erat saudara. Dan suku Benyamin adalah suku yang setia dengan kerajaan Daud. Saudara tahu ya, setelah Salomo meninggal, kan anaknya Rehabeam itu menggantikan Salomo, tapi ada Yerobeam yang gak suka, lalu mereka pecah kan, utara dan selatan. Nah yang setia sama kerajaannya Daud, yaitu Rehabeam, yang setia dengan Yehuda itu suku Benyamin. Yang 10 suku nggak setia, yang 10 suku semua ke utara, saudara. Ya kita tahu itu, yang setia hanya Benyamin. Benyamin ikut Yehuda. Yehuda dan Benyamin, kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan Daud, keturunan Daud, ibu kotanya di Yerusalem. Jadi domisilinya suku Benyamin dan Yehuda itu di Yerusalem, itu di sekitar Bait Allah. Itu membanggakan bagi orang-orang Yahudi, saudara. Karena Daud itu spesial banget. Sampai hari ini aja bendera Israel bintang Daud, saudara ya. Yang berikutnya, orang Ibrani asli. Paulus itu orang Ibrani asli, ini bicara soal kebanggaan budaya, kebanggaan kultural. Jadi saya harus jelasin konteks pada waktu itu. Kalau orang Ibrani asli yang berbicara bahasa Ibrani dan berkebudayaan Ibrani, itu saudara sama orang-orang Yahudi di Yerusalem itu dihormati, dihargai dan diprioritaskan daripada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan yang berbudaya Yunani. Itu anggap dipandang sebelah mata. Tapi kalau Ibrani asli, berbahasa Ibrani, berkebudayaan Ibrani, gaya hidup Ibrani, mereka langsung respect orang-orang Yahudi di Yerusalem, dan Paulus adalah orangnya. Lalu saudara, kalau sudah perhatikan, Paulus juga punya kelebihan aktif. Nah kalau yang aktif ini usaha. Kalau yang pasif, given, diberikan tanpa usaha. Tapi kalau aktif itu adalah prestasi, achievement. Hal-hal yang dicapai oleh Paulus, saudara ya. Pertama, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah memang kita sih kalau dengan Farisi zaman now kita langsung pandang sebelah mata gitu ya. Farisi kan yang munafik itu yang yang sering dibilang celaka-celaka sama Yesus. Iya, karena kita sekarang. Tapi pada zaman itu, kalau ada orang golongan Farisi, itu membanggakan saudara bagi orang-orang Yahudi. Bangga banget karena di antara aliran religius yang ada di Israel, Yudaisme, kelompok yang paling keras dan paling militan dalam menaati hukum Taurat itu hanyalah kelompok golongan Farisi. Garis keras. Mereka taatin hukum Taurat secara detail, saudara. Jadi itu sesuatu yang sangat membanggakan. Dan saudara harus tahu, Paulus itu dididik oleh seorang guru besar, rabi yang terkenal di kalangan Yahudi, namanya Gamaliel. Ya mungkin kalau zaman now saya coba untuk tarik ke zaman now gitu ya. Kalau ditanya Paulus kuliahnya di mana? Harvard, saudara. Atau kalau dia di Korea, dia kuliah di mana? Seoul National University, atau Yonsei University, ada Sky atau Korean University. Kira-kira gitu kan orang langsung, wih Harvard, wih Seoul National, ya. Nah kira-kira gitu, karena dia dididik sama Gamaliel, dan Gamaliel itu famous pada waktu itu, terkenal banget, elit pendidikannya, ya. Wow, saudara. Lalu perhatikan berikutnya, tentang kegiatan aku adalah penganiaya jemaat. Nah ini mungkin saudara juga kesel ya, penganiaya jemaat. Tapi saya harus kasih tahu, bagi orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, ya kita harus coba ngerti ya, orang Yahudi itu kan mayoritas nggak percaya Yesus. Dan bagi agama Yahudi, Yudaisme, apa yang dilakukan Paulus itu membanggakan. Karena Paulus berada di garis depan untuk menyelesaikan semua ya gangguan-gangguan. Jadi orang Kristen waktu itu dianggap penghujat. Saya harus jelasin konteksnya nih supaya saudara tahu ya. Orang Kristen yang mengikut Yesus, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Mesias, itu waktu itu sama orang Yahudi ya, itu dianggap blasphemy, para penghujat. Nah Paulus itu berani menganiaya jemaat itu maksudnya orang-orang Kristen. Artinya itu di dalam pandangan orang Yahudi, Paulus itu hero, ngerti gak nih? Pahlawan, karena dia berani memberantas kejahatan dan membela kebenaran. Loh kayak Batman. Dia berani memberantas kejahatan dan membela kebenaran, saudara. Hero Paulus itu, penganiaya jemaat. Artinya dia seorang pemberani, ya. Dan dia seorang yang sangat getol, sangat semangat, saudara ya. Penganiaya ini artinya dia sangat giat untuk Allah. Jadi ini Allahnya ini, kan ini kita harus tahu latar belakang sebelum Paulus terima Yesus ya. Jadi Allah Yahweh ya, Allah Yahweh. Paulus ini sangat kelihatan setia sekali, cinta sekali dengan Allah Yahweh, YHWH itu. Ya, Allahnya orang Yahudi, orang Israel. Dan itu sangat membanggakan, saudara. Dan yang terakhir, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, Paulus bilang gini, aku tidak bercacat.
Wah, siapa yang berani tulis gitu? Siapa yang berani sudah berkata, aku tidak bercacat dalam menaati Alkitab? Iya, langsung kita bilang sombong banget gitu ya. Tapi Paulus memang begitu realitanya, saudara. Nah, saya harus kasih tahu, tidak bercacat bukan berarti Paulus hidup tanpa dosa ya. Jangan pikir begitu. Maksudnya Paulus tidak bercacat bukan berarti dia sempurna, hidup tanpa dosa. Tidak. Tapi maksudnya tidak bercacat ini adalah Paulus itu punya kehidupan yang saleh, religitas itu di atas kebanyakan orang, di atas rata-rata. Ya, jadi kesalehan, ini bicara kehidupan saleh, godly life ya. Kesalehannya Paulus itu di atas rata-rata. Nah, ini semua kelebihan-kelebihan yang Paulus miliki. Ini adalah keuntungan. Tapi saudara coba lihat ayat 7 sampai 9. Pada saat Saulus ya waktu itu ya, sebelum bertobat namanya Saulus ya. Pada saat Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus di perjalanan di Damsyik, lalu dia bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias dalam hidupnya, dia mengalami titik balik perubahan yang sangat radikal menurut saya. Saya sendiri belum. Saya, waduh, ini sih radikal banget. Kenapa? Karena dia tulis ini di ayat 7 dan 8, saudara ya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu tadi kelebihan pasif, kelebihan aktif, yang prestasi yang keren-keren itu Paulus tulis gini. Ini radikal banget sih. Sekarang ketika aku ada di dalam Kristus, ketika aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika aku menjadi murid Yesus, sekarang ku anggap rugi. Ayo, karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena apa, saudara? Ayo baca. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Itu apa, saudara? Kelebihan aktif dan kelebihan pasif. Semua prestasi dan achievement yang dia raih. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya. Wah, saudara, ini lebih dalam dari sekedar kerugian. Sampah sama Paulus tuh disampahin. Kelebihan-kelebihan dia itu disampahin sama Paulus. Wah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, menarik kata mengenal di sini ya. Mana ya? Ini nih, pengenalan. Itu Yunaninya adalah ginosko. Nah, ginosko itu, saudara, artinya to know in personal way and to know in experiential way. Jadi ginosko, mengenal di sini bukan mengenal secara intelektual saja, bukan. Oh ya, Yesus Tuhan. Oh ya, aku percaya Yesus Tuhan secara intelektual. Ya, aku percaya Yesus Juru Selamat. Tapi ya nggak ada hubungannya dengan hidupku. Aku cuma percaya aja di dalam pengetahuanku ya dia Tuhan, dia Juru Selamat, dan dia Mesias. No, bukan begitu. Bukan begitu. Ya, tapi ginosko ini bicara pengenalan secara personal, pengenalan secara pengalaman. Paulus tahu Yesus itu Tuhan atas karakternya, Yesus itu Tuhan atas pikirannya, atas emosi, perasaan, kehendaknya, atas perbuatan, gaya hidupnya. Jadi Yesus adalah Tuhan, penguasa tunggal yang sudah mengubah hidupnya. Itu ginosko. Jadi gak cuma intelektual, tapi juga experiential. Ginosko is to know someone personally and experientially, not just intellectually. Jadi ini bicara pengenalan secara personal. Kalau cuma di pengetahuan, Paulus nggak bakal mau lepasin masa lalunya, saudara. Ada banyak orang Kristen punya pengetahuan hebat tentang Alkitab, bisa ngomong Yesus, doktrin keren, tapi hidupnya tetap penuh dengan kesombongan, iri hati, dengki, kepahitan, dendam. Ya, responnya tetap aja, nggak ada perubahan. Tapi di pengetahuannya, wah, dia bisa jelasin ayat-ayat Alkitab, bahkan dia hafal. Tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Itu bukan ginosko, bukan. Ya, kalau ginosko itu bicara sebuah personally, pengalaman, bicara personal intimacy, personal relationship. Makanya Paulus rela melepasin, saudara. Coba kita lihat, ada sebuah quotes yang berkata begini. Apa saja yang menghalangi kita untuk semakin mengenal Kristus adalah kerugian dan harus disampahkan. Yuk kita katakan bersama-sama, mau deklarasi yuk di tahun yang baru, amin. Kita harus level up, amin. Jangan jadi orang Kristen biasa
saja. Jangan jadi orang Kristen agamawi, jangan jadi orang Kristen tradisi. Jadilah orang Kristen yang serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan ini nilai yang sangat penting di tahun paradigma yang baru. Saya tahu ini kontrakultural ya, ini berbenturan ya dengan belief system kita ya. Iya, tapi kita mau belajar memiliki paradigma yang baru. Yuk kita katakan bersama, 2, 3. Apa saja yang menghalangi kita untuk semakin mengenal Kristus adalah kerugian dan harus disampaikan. Dong, keras banget nih, Ko Deddy. Iya, tahun paradigma yang baru, Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan setengah-setengah lagi, saudara. Kita harus serius. Apa saja yang kita miliki, apa saja yang telah kita capai. Apa sih, Ko Deddy? Kecerdasanmu. Dan banyak orang-orang cerdas jadi ateis. Dengan kecerdasannya mereka merumuskan Tuhan itu harus A, B, C, D. Kalau Tuhan tidak A, B, C, D, nggak ada Tuhan. Waduh, sombongnya. Kecerdasan itu bisa jadi hal yang menghambat saudara mengalami perjalanan bersama Kristus. Betul? Kekayaan materi. Orang Kristen boleh kaya nggak? Boleh. Alkitab tidak melarang orang Kristen kaya raya asal pakai sesuai prinsip firman. Ya. Boleh, tapi hati-hati dengan kekayaan. Alkitab bilang orang kaya sukar. Bukannya nggak bisa sih. Orang kaya apa? Sukar masuk kerajaan Allah. Betul? Iya. Salah satu contohnya adalah orang muda yang kaya itu. Betul? Kekayaan itu juga bisa jadi penghambat saudara untuk mengenal Kristus. Apalagi achievement, pencapaian, prestasi, kesuksesan. Saudara dari nol, from zero to hero. Ya, saudara cerita sama orang-orang dulu, saya orang susah, saya dulu sekarang, ya sekarang saya bisa mencapai gelar ini, saya bisa berpengaruh terhadap ini. Hati-hati. Nggak salah saudara jadi orang sukses, nggak salah saudara punya prestasi, nggak salah juga kesaksian begitu, from zero to hero. Tapi hati-hati, itu juga bisa jadi kesombongan yang membuat saudara melawan Kristus. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Coba kita mulai refleksi, saudara. Apa yang paling berharga? Yang saudara nggak mau serahkan pada Kristus, ya kan? Kalau ada sesuatu yang kita nggak mau serahkan, berarti sesuatu itu sangat berharga. Kalau ada sesuatu yang kita pegang erat-erat, ya, berarti sesuatu itu melekat di pusat hati kita yang paling dalam. You are what you love. Sesuatu yang saudara paling cintai, nggak bakal saudara mau serahkan pada Kristus. Nggak bakal. Kenapa? Karena kalau saudara serahkan pada Kristus, berarti saudara kehilangan itu. Nah, ketika saudara kehilangan itu, kalau itu adalah harta yang paling berharga buat hidupmu, maka saudara akan merasa dirimu nothing, no one, nobody. Karena itu pegangan kita. Oh, aku berharga karena prestasi. Aku nggak mau prestasi, aku serahkan untuk kemuliaan Kristus. Enak aja. Bukan untuk kemuliaan Kristus, prestasi itu kemuliaanku. Ya, oh kekayaan ini aku kerja keras, banting tulang-tulang sudah aku banting di mana-mana, begitu ya. Untuk menyerahkan kekayaan materi bagi Kristus, kata orang India, nehi, ya, enggak boleh, ya. Kristus cukup hari Minggu aja, Senin sampai Sabtu aku mau kerja, melanggar etika, melanggar moral, lawan firman, bodoh amat, pokoknya kaya. Kristus cukup hari Minggu aja. Ada orang Kristen begitu, tapi bukan di sini, amin. Ya, coba saudara ngecek deh, ada nggak hal yang paling berharga yang kalau itu hilang dari hidup saudara, saudara merasa dirimu tidak bernilai lagi. Tiada lagi yang ku harapkan. Ya, ketika itu hilang dari dirimu, saudara merasa dirimu itu nggak punya lagi pengharapan untuk hidup. Banyak orang depresi dan pengen mati, bunuh diri. Kenapa? Karena kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dan itu juga bisa manusia, saudara. Ada lagunya kan, kalau kau mati, aku juga mati. Ya itu, saudara ya. Berarti yang paling berharga adalah pasangan hidupnya. Dan saya mau kasih tahu pasangan hidup, orang tua, keluarga, teman-teman, siapapun yang paling berharga dalam hidup saudara, suatu saat bakalan check out. Saya harus kasih tahu, suatu saat mereka akan check out. Jangan jadikan mereka tempat kebergantunganmu. Jangan. Nanti kalau hilang sakitnya itu loh. Ya. Punya uang boleh nggak? Boleh. Punya uang banyak boleh nggak? Boleh. Tapi jangan cinta sama uang.
Karena ketika uang hilang, siapa yang pernah kehilangan uang? Saya. Ya, ya ini yang ngomong, ya, ngalamin. Saudara pikir gampang? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya kan? Untuk ngecek kerohanian orang, salah satunya dari mana? Tun. Ya, masalah uang itu adalah salah satu cara untuk mengecek cinta kita sama Tuhan, kerohanian, spiritualitas. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada orang ngomong haleluya, 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 tapi kalau udah ngomong soal persembahan, nyanyinya gini, persembahan ini sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nyanyinya gitu. Ya kalau udah ngomong soal persembahan, sedikit sekali gitu ya. Tapi kalau ngomong soal beli ini, beli itu, wah harus yang mewah segala macam. Saya nggak bilang saudara suruh jual harta bagi ke gereja, bukan. Nggak cuma bicara soal gereja. Kalau Tuhan nggak suruh juga jangan kasih ke gereja. Tapi ini bicara soal hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Saya pernah mengalami kehilangan uang, dan dari situ saya belajar. Saya sadar siapa yang paling berharga. Apa yang paling berharga? Uang bukan siapa ya. Apa yang paling berharga? Di situ saya baru tahu, benar nggak Yesus itu yang terutama? Kalau ngomong dong gampang, yang terutama di dalam hidup ini. Coba alami kehilangan. Masih bisa nyanyi nggak? Meninggikan nama Yesus. Benar nggak? Ya, pujiannya itu adalah ketika saudara hilang, diambil, apapun itu, masihkah saudara cinta terhadap Tuhan Yesus? Kalau iya, berarti saudara sudah mengalami paradigma yang baru. Saudara sudah masuk new paradigm. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini adalah prinsip pertama yang perlu kita hidupi. Yang kedua, yang terakhir, saudara, waktu saya sudah mau habis ya. Yang kedua, yang terakhir, paradigma baru yang kedua yang perlu kita hidupi sebagai orang-orang percaya adalah fokus. Katakan fokus. Gampang kan khotbah hari ini? Pertama apa? Forget. Kedua apa? Fokus. Sudah gampang. 2F. Ya, fokus, saudara. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 14, ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for it's God through Christ Jesus is calling us. Saudara, Paulus berlari-lari. Tadi dibilang aku melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di depan. Ya, ada nggak seorang pelari gini, saudara? Pernah nggak saudara lihat orang lagi lari terus larinya begini? Coba cari di YouTube, coba ada nggak? Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Saudara lihat atlet lari, ya larinya gini. Ada? Ya itu atlet kurang seon pasti. Ya, yang namanya atlet dia nggak bakal noleh ke belakang, betul? Kalau atlet itu pasti apa? Apa? Fokusnya ke depan, yaitu garis finish, betul nggak? Halo? Yes. Jadi kita bisa ngerti ilustrasinya Paulus kan, karena waktu itu ilustrasinya adalah lari maraton. Jadi ketika Paulus lagi tulis teks Filipi ini, itu memang saat itu famous itu pertandingan atletik yang namanya lari maraton, saudara ya, atlet yang berlari. Makanya Paulus pakai istilah itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus? Nah saudara, panggilan sorgawi ini impresi yang saya dapat ya. Orang boleh punya tafsiran yang berbeda, nggak apa-apa, kita saling menghargai. Tapi impresi yang saya dapat mengenai panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus itu bicara mengenai bagaimana kita menghidupi tujuan dari keselamatan kita di dalam Kristus. Karena Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan panggil kita dengan sebuah tujuan. Saudara dibebaskan dari hukuman dosa, saudara dibebaskan dari neraka dengan sebuah tujuan. Dan saudara tahu apa tujuannya? Roma 8 ayat 29. Yuk kita baca bersama, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ini panggilan keselamatan, saudara ya, untuk menjadi serupa dengan
Yesus Kristus. Inilah panggilan sorgawi dari Allah yang dihidupi oleh Rasul Paulus, yang dikejar dalam hidup Rasul Paulus. Paulus tidak deny masa lalunya itu memang top, masa lalunya itu keren, masa lalunya itu positif. Dia nggak deny, yes betul. Tapi Kristus lebih mulia. Serupa Kristus itu jauh lebih keren, jauh lebih membanggakan daripada kelebihan-kelebihan, prestasi-prestasi yang aku miliki. Kira-kira bahasa sederhananya Paulus gitu, saudara. Jadi Paulus fokusnya satu aja, menjadi seperti Yesus. Ya. 2 Korintus 3 ayat 18 ya, kita udah tahu ayat ini juga terkenal kan. Tuhan itu roh dan kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ada lagunya ya, lamanya nggak nyanyi lagu itu. Selamanya, teneng dulu, zamannya Nam Demon sering nyanyi lagu itu. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nah, saudara, itulah yang dikejar oleh Paulus. Filipi 3 ayat 12. Tadi kan saya bilang ya, para pengajar sesat di Filipi itu tuh super pede ya, super pede. Mereka menganggap diri mereka tuh udah sempurna karena mereka bersunat dan sudah menaati hukum Taurat secara lahiriah, gitu ya, hukum Taurat yang lahiriah bukan yang di dalam ya. Peraturan-peraturan gitu loh, kalau ibadah harus cuci tangan, kalau itu loh. Jadi tuh mereka merasa udah sempurna, super pede. Dan Paulus yang keren itu ngomong gini, saudara. Bukan seolah-olah, menurut saya ini agak sindiran ya, sindiran. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus nggak menganggap prestasi-prestasinya dia itu sebagai identitas bahwa dia itu sempurna, enggak. Menurut saya Paulus humble banget loh. Sebenarnya kan kalau Paulus mau lebih sombong bisa banget gitu. Tapi Paulus bilang gini, aku juga nggak sempurna. Wih, menurut saya humble banget orang ngomong gitu. Udah prestasinya segudang, ngomongnya masih aku belum sempurna. Ini humble. Aku tetap masih harus apa? Mengejar. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, kata mengejar ini artinya sebuah usaha yang terus-menerus. Katakan intensional. Menjadi serupa dengan Yesus itu harus dengan usaha, kerja keras, disiplin. Nggak bisa seenaknya. Gak bisa, saudara. Pertumbuhan rohani, nah saya baca ya, ada sebuah quotes yang bagus nih. Pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam sehari, tiba-tiba, tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Apalagi tanpa usaha yang sepenuh hati. Doa cuma hari Minggu, Senin sampai Sabtu gak pernah doa. Baca firman, buka Alkitab cuma hari Minggu, Senin sampai Sabtu gak pernah dibuka itu Alkitab, saudara. Tapi saudaranya, aku mau sepertimu Yesus. Saudara mau jadi seperti Yesus, amin. Tapi hari Minggu doang itu berdoa baca Alkitab. Senin sampai Sabtu nggak ada waktu, sibuk aku kerja. Aduh, saudara pikir Paulus nggak sibuk? Saudara sibuk Paulus. Dia juga punya kerjaan, dia juga pembuat tenda salah satu bisnisnya. Saudara, tapi dia bilang, aku kejar. Kenapa? Karena pertumbuhan rohani itu nggak bisa terjadi dalam sehari tanpa usaha yang sepenuh hati. Pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani membutuhkan disiplin rohani yang terus-menerus. Sampai kapan harus disiplin? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berapa banyak saudara yang mau bertumbuh dewasa secara rohani? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Ya, bilang sama kanan kiri, disiplin. Amin. Amin. Saudara, kita harus disiplin. Pasang di alarm. Yang suka bilang, aku lupa doa. Saya heran ya, kalau makan gak pernah lupa ya. Saya gak pernah dengar ada orang bilang, aku lupa makan. Aku lupa nafas. Lupa makan masih ada sih. Saking sibuknya ada sih yang lupa makan ya. Tapi aku gak pernah dengar loh orang ngomong, aku lupa nafas. Gak ada, saya gak pernah dengar orang bilang orang lupa nafas. Karena nafas itu sesuatu yang sangat berarti. Doa itu nafas rohani kita. Amin. Saudara tidak berdoa, saudara tidak bernafas. Apa itu artinya? Mati. Jadi doa, merenungkan firman, komunitas rohani. Kita punya komunitas rohani namanya Community of Love setiap Rabu. Dan dimulai Rabu ini, pasang di alarm,
Rabu ini 12 Januari 2022 kita mulai cool. Tepuk tangan. Haleluya. Ya, saudara yang belum join, saudara segera hubungi saya karena cool kita on Zoom. On-site itu cuma minggu ya. On-site cuma minggu ya. Prayer Tower Community of Love on Zoom. Zoom meeting maksudnya. Ya, nanti saya akan share bagi saudara yang belum ikut. Ayo semua semangat. Amin. Ya, Rabu ini harus disiplin. Ya, cool pertemuan ibadah kita. Saya akan segera akhiri, boleh diiringi Jos ya? Iya, karena bentar lagi selesai. Iya, udah mau habis waktunya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ini adalah ayat terakhir. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Tolong saya dibantu. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Oke, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yuk, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa paradigma lama yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3 baca mantap. 2, 3. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa. Perhatikan kalimat terakhirnya, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Penulis kitab Ibrani tahu bahwa dalam pertandingan iman itu ada godaan. Atlet yang sedang berlari itu punya godaan. Karena lari maraton itu jarak panjang, saudara. Kalau lari sprint itu jarak pendek. Ya, orang kalau lari sprint itu cepat langsung. Tapi kalau maraton, maraton itu jarak jauh, panjang. Saya pernah lari sampai 1-2 jam. Saya pernah, saudara. Itu godaannya kalau lari 1-2 jam, saya ada yang sampai 5 jam lari. Godaannya apa, saudara? Berhenti. Betul? Iya. Orang Kristen dengan hati-hati dalam spiritual journey, dalam journey of faith, kita punya masalah, kita punya tantangan yang bisa membuat kita lemah dan putus asa. Saya menggembalakan jemaat dan saya melihat realita itu. Ada jemaat yang awalnya semangat, wih, komitmen, semua dia ikutin. Tapi di pertengahan jalan sampai hari ini orang itu nggak ada lagi. Dan dia udah nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada gereja-gerejaan. Bisa ngomong begitu. Tadinya semangat, tadinya antusias. Sekarang nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada gereja-gerejaan. Aku sibuk. Ada yang sibuk dengan mencari harta itu, ada yang mencari, pokoknya aku sibuk ya di Korea ini, kerjaan banyak dan lain sebagainya. Banyak, saudara, hati-hati. Nggak cuma soal harta, tapi juga ada yang karena pasangan hidup meninggalkan Yesus. Hati-hati dengan pasangan hidup, saudara ya. Banyak saudara. Atau mungkin bukan pasangan hidup, tapi karena kepahitan, kecewa. Karena orang yang dia cintai meninggal. Kepahitan, kecewa, karena mengalami kegagalan, mengalami hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Banyak orang Kristen akhirnya mundur karena kecewa. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami apa hari-hari ini. Ini masa pandemi ini udah, nggak berakhir terus aja ya. Dan kalau kita nggak hati-hati, ini bisa membuat kita lemah dan putus asa. Saudara, oleh karena itu saya terus berdoa dalam nama Yesus. Saudara jangan sendirian. Amin. Lihat, kita mempunyai banyak saksi. Saudara harus punya komunitas. Orang lari maraton kalau lari sendirian, lari maraton itu lari rame-rame, saudara, bareng-bareng. Makanya mereka bisa saling menyemangati. Saudara pernah nggak olahraga sendirian? Coba tahan berapa lama? Tapi kalau ada partner, kita olahraga ada partnernya, naik gunung ada partnernya, kita jadi semangat. Halo, betul nggak? Sendirian itu nggak baik, kata firman Tuhan.
berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, jauh lebih baik. Oleh karena itu saya undang saudara, yuk jangan jadi Kristen the Lone Ranger sendirian, tapi jadilah orang Kristen bersama komunitas. Komunitas PIC tidak sempurna, pendetanya juga tidak sempurna. Saya bisa salah ngomong, saya bisa salah berperilaku, saudara bisa tersinggung sama saya, dan kita bisa saling menyinggung lah satu sama lain. Gembalaku juga nggak sempurna, bisa saling tersinggung. Tapi kenapa kita tetap bertahan? Karena mata kita nggak tertuju pada pendeta, mata kita nggak tertuju pada manusia, mata kita tertuju kepada Yesus. Pendeta bisa salah, pemimpin bisa salah, orang-orang bisa salah, tapi nggak apa-apa, it doesn't matter. Karena saya sedang dilatih dewasa melalui orang-orang ini. Kalau sudah ketemu orang-orang menyebalkan, jangan ditengking, mereka bukan setan. Kalau sudah ketemu orang-orang menyebalkan, katakan gini, terima kasih Tuhan, saya belajar rendah hati, saya belajar memaafkan, saya belajar mengasihi, karena orang-orang ini menyebalkan banget, nggak cocok banget. Tuhan memang nggak perintahkan kita untuk cocok sama semua orang, tapi Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi semua orang sekalipun nggak cocok. Nggak ada yang amin. Sekalipun nggak cocok, Tuhan perintahkan untuk mengasihi. Dan kalau saudara merasa aku udah mau menyerah mengasihi, turn your eyes upon Jesus. Mari kita bantu. Saya undang singkat. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely in the light of His glory and grace. Saudara yang lagi lemah, saudara yang mau menyerah, nyanyikan lagu ini. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely in the light of His glory and grace. Sekali lagi, jemaat boleh katakan, turn your eyes. Ambil saat teduh sejenak, saudara. Beratkah beban pergumulan yang saudara sedang alami? Iya, memang journey of faith, perjalanan iman itu tidak mudah, saudara. Panjang. Jaraknya tuh panjang, saudara. Karena kan Tuhan belum panggil kita ya. Jadi kita harus lanjutkan terus perjalanan iman sampai Tuhan panggil kita. Kita nggak tahu Tuhan panggil kita kapan. Jadi kita harus keep running, keep moving, keep going, don't quit, don't give up. Saya nggak tahu masa lalu saudara bagaimana. Kalau dulu saudara berkobar-kobar, ayo bangkit lagi. Sekarang juga berkobar-kobar. Besok lebih berkobar-kobar. Saya ngerti orang-orang itu mengecewakan ya. Iya, memang. Orang-orang gereja juga mengecewakan. Iya. Mungkin saudara pernah dilukai sama pendeta, dilukai sama orang gereja, saudara dilukai oleh keluarga, oleh teman dekat, engkau dikhianati, ditolak mungkin. Iya, berat, sakit, luka. It's okay. It's okay not to be okay. Gak apa-apa kalau saudara gak okay. Akui karena keterbukaan adalah awal dari kesembuhan dan pemulihan. Dan hari ini kalau saudara sedang mengalami kelemahan dan saudara mau menyerah saja, saudara udah depresi, saudara udah putus asa,
Hari ini yuk kita bangun lagi, yuk kita jalan lagi, yuk kita melangkah lagi, yuk kita lari bareng-bareng. Turn your eyes upon Jesus. Arahkan matamu hanya kepada Yesus. Karena harta yang paling berharga buat hidup kita itu Yesus, saudara. Yesus itu identitas kita. Yesus tuh cintanya sama kita gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, saudara. Dia jadi manusia, dia ditebus, saudara, dengan darah yang mahal. Christ is enough. His love is more than enough. Biar lagu ini menjadi doa kita. Di tahun paradigma yang baru, aku mau forget what is behind and focus on God's purpose to be like Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Mari buka hati saudara. Teruslah berkarya, Roh Kudus, teruslah bekerja. Ubah kami, paradigma kami. Ubah Roh Kudus. Biar mata kami senantiasa tertuju hanya kepada Yesus. Biar kami selalu memandang dan ingat selalu hanya kepada Yesus yang tidak pernah menyerah untuk mencintai kami. Yesus, Engkau tidak pernah menyerah. Sampai hari ini Kau masih mencintai kami sampai selama-lamanya bahkan. Oleh karena itu kami juga tidak mau menyerah dengan tantangan dalam perjalanan iman kami. Kuatkan, teguhkan hati umat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang baru pertama kali hadir juga. Dengan keterbatasan bahasa Tuhan, hamba-Mu terbatas bahasa, tidak bisa berbicara dengan baik Tuhan. Kami juga tidak bisa berbicara dengan lancar dan sempurna. Tapi Tuhan tolonglah, biar Roh Kudus berkarya kepada setiap orang yang hadir hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang sudah hadir. Tuhan berkati dan berkati gereja Metodis Sincon ini berlimpah-limpah Tuhan. Berkatilah gembala sidang, berkatilah seluruh pengurus, para pemimpin, petinggi-petinggi yang ada di gereja ini Tuhan. Dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan berlimpah, dan minggu depan kami akan merayakan bersama dengan gembala sidang gereja ini Tuhan. Kami percaya sukacita akan melimpah, dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengahkan kedua belah kanan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang sukacita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, keep winning.